Bab 215. Menggali personel di depan umum. Sing. Dalam diskusi, Rizky Sue, murid ke-9 murid pewaris Sekte Zeng Yang, jatuh dengan anggun di panggung pertandingan. Rizky Sue merasa beruntung. Dia bertemu murid pewaris Sekte ke-9 Sekte King Yun di babak eliminasi. Dia dikalahkan dengan metode rahasia. Murid pewaris seperti Yogini dan Joy Nanggong, yang jauh lebih baik darinya, tersingkir. Dia berhasil mencapai semifinal dengan aman. Belum lama ini, dia lebih heboh lagi, karena lawan di semifinal adalah Harley Ye dari Sekte Heng Yue. Ini membuatnya sedikit berpuas diri. Kekuatannya jauh dari para murid peringkat teratas, tapi dia sangat beruntung, karena jika dia mengalahkan Harley Ye dan bisa maju ke final. Menurutnya, ini adalah kesempatan langka untuk menunjukkan bakat dan memenangkan kemuliaan bagi sekte tersebut. Sekte tersebut harus diapresiasi. Harley Ye, aku merasa kamu tidak harus datang, karena perang ini tidak perlu sama sekali. Rizky Sue berdiri di panggung pertandingan dan menatap Harley Ye tidak jauh darinya. Dagunya terangkat setinggi mungkin, dan matanya penuh dengan provokasi. Tidak takut kalah. Murid Sekte Zeng yang juga mengikuti, dan suara mereka sangat keras. Jangan membodohi dirimu sendiri di sini, sampah yang dibawa turun gunung oleh Sekte Zeng Yang. Terlebih lagi, dia sangat belak-belakan, dan kata-katanya tidak tabu sama sekali. Dia menatap Harley Ye dengan mencibir. Baiklah, sebelum Harley Ye bangun, dia ditenggelamkan oleh pelecehan. Yang tidak dirinya ketahui adalah bahwa Harley Ye adalah orang berdosa yang keji. Sial, apa kalian makan kotoran? Melihat begitu banyak orang yang memarahi Harley Ye, Harley Situ marah. Dia melompat dari tempat duduknya di tempat dan berteriak sekuat tenaga. Kakak seperguruan. Harley Ye meraih Harley Situ dan berdiri. Namun, sebelum dia benar-benar mengangkat kakinya, tawa santai Ken Cheng datang dari kursi tinggi di sisi lain. Harley Ye, kamu telah melakukan begitu banyak hal, bukankah kamu hanya ingin kembali ke Sekte Zeng Yang? Sekarang setelah aku melihat ketulusanmu, aku bisa mengabaikan keluhan masa lalu dan memberimu kesempatan ini untuk menjadi murid Sekte Zeng Yang lagi. Ken Cheng bercanda dengan kata-kata yang lucu dan menarik dan bergema tanpa batas di tempat tersebut. Begitu mereka mengatakan ini, wajah Andreas yang menjadi sangat muram. Apa ini? Apakah ini berusaha menggali di depan umum? Tentu saja, ini menggali personel yang terkait dengan pesaing, untuk memaksimalkan manfaat. Sehingga kepentingan pihak lain secara fundamental dirugikan. Tetapi apakah moral Ken Cheng hanya untuk menggali personel? Jawabannya tidak. Sekte Zeng yang memiliki banyak talenta. Apakah mereka akan peduli dengan satu orang dan satu lingkungan? Kalau dipikir-pikir, niat Ken Cheng sudah jelas. Tujuannya sebenarnya bukan untuk membawa Harley Ye kembali, tapi untuk mempermalukan Sekte Heng Yue di depan umum. Perlu tahu bahwa hari ini Sekte Heng Yue dan murid pewaris sejati, telah kehilangan 8. Hanya Harley Ye, satu-satunya, yang belum disingkirkan. Saat ini, Ken Cheng mengusulkan membiarkan Harley Ye kembali ke Sekte Zeng Yang. Bukankah ini untuk mempermalukan Sekte Heng Yue? Apalagi Andreas yang juga memahaminya dengan lebih jelas, jika satu-satunya murid yang belum ditebas digali Sekte Zeng Yang ini, mungkin mereka tidak bisa menemukan hal yang lebih memalukan dari ini. Langkah Ken Cheng ini hebat. Suara 4 kekuatan telah terdengar satu demi satu. Kurasa Harley Ye pasti akan meninggalkan Sekte Heng Yue dan kembali ke Sekte Zeng Yang sekarang. Apalagi, jelas Sekte Zeng yang memiliki tubuh Xuanling. Dalam waktu dekat, Sekte Heng Yue akan dimusnahkan bahkan jika mereka tidak bergabung. Sebaliknya, selama mereka bukan orang bodoh, mereka akan memilih Sekte Zeng Yang.
Sekte Han Yue akan dipermalukan kali ini. Komentar semakin banyak, perlahan-lahan membentuk gelombang, yang membuat orang-orang Sekte Zeng yang semakin tidak bermoral dan menatap Andreas yang terlihat sangat muram. Ken Cheng, kamu terlalu menindas orang. Di kursi, Andreas yang sudah marah, menatap dingin ke Ken Cheng di kursi tinggi. Andreas yang, ini salahmu. Ken Cheng duduk malas di kursi, dengan santai memutar pelatuk di ibu jarinya dan tersenyum tipis, seorang kultivator yang layak untuk memilih gurunya. Harley Ye berhak memilih tempatnya. Aku tidak memaksa dia. Bagaimana memilih adalah urusannya. Aku hanya memberi kesempatan. Sebagai pemimpin orang lain, kamu tidak kompeten jika kamu tidak dapat mempertahankan murid. Itu normal bagi para murid untuk mencari pekerjaan lain. Selain itu, jika dia benar-benar ingin kembali, tolong jangan hentikan saudara yang. Kamu, Andreas yang mengepalkan tinjunya dengan keras, dan temperamen puncak alam Kong Ming tiba-tiba meledak. Ken Cheng tidak takut, dia hanya tersenyum dan menatap Harley Ye. Harley Ye adalah seorang pria hebat mengerti waktu. Tuan Sekte Zeng yang mengundang secara pribadi, dan Harley Ye benar-benar tersanjung. Harley Ye mengangkat alisnya sedikit. Jadi, apa pilihanmu? Ken Cheng tersenyum tipis. Beri aku 90 juta batu spiritual dan aku akan kembali ke Sekte Zeng yang. Puff. Begitu komentar ini keluar, Teresa Dong Huang, yang baru hanya menyesap teh dan tersedak. Bahkan dia seperti ini, belum lagi bagian bawah. Ketika Harley Ye melaporkan 90 juta batu spiritual, seluruh penonton yang diam meledak. Bocah itu sudah gila. Batu spiritual 90 juta. Dia tidak takut bergosip. Aku bilang ya, kakak, muridmu ini melakukan hal-hal buruk secara sewenang-wenang. Len Sichu memandang Fen Sichu dengan desahan dan kecupan lidah. Dia ditakdirkan untuk menarik kembali permainan Sekte Han Yue. Fen Sichu tersenyum manis. Bahkan dia tidak menyangka Harley Ye akan begitu durhaka dan berani mengutip harga setinggi langit 90 juta dolar di depan umum. Lihatlah wajah Ken Cheng, itu bukan wajah lagi, itu gelap dan suram. 90 juta batu spiritual, betapa besar jumlahnya, cukup untuk membentuk sebuah gunung. Begitu banyak batu spiritual cukup untuk membeli satu keluarga pembudidaya. Kamu menipu. Ken Cheng menatap Harley Ye dengan dingin, dan ada lebih dari kilatan cahaya dingin di matanya. Aku tidak membodohimu. Harley Ye mengangkat bahu dan dengan enggan merentangkan tangannya. Aku bermain bagus. Kamu yang melompat keluar dan bersenang-senang sendiri. Kamu selalu mengatakan itu, maka aku hanya bisa menawarkan syaratku. Selain itu, Sekte Zeng yang kaya dan berkuasa dan tidak peduli dengan uang kecil ini. Siapa kamu, berani bernegosiasi denganku? Dengan teriakan yang tiba-tiba, Ken Cheng tiba-tiba berdiri. Dengar, kamu marah-marah karena malu sekali sampai nggak bisa turun panggung. Jadi, lakukan hal-hal sesuai dengan kemampuanmu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan banyak uang, kamu jangan berurusan dengan hal-hal yang tidak berguna ini. Kamu ingin mempermalukan Sekte Han Yue. Kamu telah menemukan orang yang salah untuk ditekan. Kamu membuatku turun gunung seperti sampah. Sekarang kamu menjilat wajahmu dan menyuruh aku kembali. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak punya suasana hati itu, dan aku tidak akan menghormatimu. Suara Harley Ye sangat keras, nyaring dan keras, yang membuat seluruh penonton ribut lagi. Apa Sekte Zeng Yang? Siapa yang berani memprovokasi? Siapa Ken Cheng? Siapa yang berani membangkang? Tapi dimarahi oleh pria alam Ren Yuan di bawah perhatian publik. Seperti gayaku dulu, Tuan Suge meraba sekantung rokok dari suatu tempat dan mengeluarkan sebatang rokok.
Aku tidak menyangka Sekte Hang Yue memiliki tuan yang mengabaikan hukum dan melakukan hal-hal buruk secara sewenang-wenang seperti itu. Keluarga Sangguan dan Nino Sangguan juga menghela nafas. Kupikir Harli Situ cukup berisik. Aku tidak menyangka Harli Ye lebih. Tong Situ dari keluarga Situ juga memarahi. Aku khawatir hanya ada satu di ingatanku yang berani memprovokasi ketua Sekte Zeng yang di depan umum. Begitu kata-kata Tong Situ keluar, Harli Situ melompat, dan seluruh wajah besar itu sepertinya menulis sebuah kata, jelas. Akhirnya bisa melampiaskan amarah. Suara di Kipang semakin heboh. Saking hebohnya, tubuhnya yang gendut bergoyang beberapa saat. Yang lain, seperti Andreas yang juga ikut senang. Bersambung. Bab 216. Sebuah tamparan. Bang. Dalam suara diskusi, sebuah kursi telah dihancurkan menjadi terak oleh telapak tangan. Harli Ye, kamu cari mati. Ken Cheng yang marah telah bangkit dan berteriak keras. Momentum yang mengerikan muncul tiba-tiba, dan aura dingin menyapu satu sisi. Seluruh tempat telah membentuk es dingin dengan kecepatan yang terlihat ke mata telanjang. Ken Cheng, apakah menurutmu aku tidak ada? Dengan dengungan dingin, Andreas yang tiba-tiba bangkit, dan momentum Ken Cheng muncul. Segera memblokir tekanan kuat yang diberikan oleh Ken Cheng kepada Harli Ye. Kenapa Tuan Sekte Zeng yang mencoba membunuh? Di bawah perlindungan Andreas yang, Harli Ye menatap dingin ke arah Ken Cheng. Sebenarnya hal menipu guru dan menghancurkan leluhur seharusnya memukulmu dengan satu tangan hari itu. Ken Cheng tiba-tiba berteriak keras. Tuan Sekte Zeng yang salah. Harli Ye mencibir, dengan sentuhan sarkasme di sudut mulutnya. Dia menatap langsung ke Ken Cheng dan tidak takut, Sekte Zeng yang meninggalkanku hari itu. Bagaimana aku bisa menipu guru dan menghancurkan leluhur? Iya, apa yang dikatakan anak itu rasional. Begitu kata-kata Harli Ye keluar, Tuan Suge yang menaruh harapan bahwa dunia akan berada dalam kekacauan untuk mencapai tujuannya sendiri, berkata, jika tidak bisa berkultivasi, dianggap sampah dan diusir keluar rumah. Sekte Zeng yang juga sangat tidak manusiawi. Jika kamu tidak setuju, kamu akan membunuh, dan kamu tidak memiliki kualitas. Yuda Suge. Ken Cheng menatap Tuan Suge dengan dingin, menggertakkan giginya. Wah, bahkan juga ingin membunuhku sekalian. Kalau begitu aku katakan dulu. Pak Tua, aku sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Jangan ganggu aku, atau aku akan marah. Kamu. Ken Cheng tidak muncul dalam satu tarikan napas dan hampir menderita luka dalam. Dia bisa melihat Yuda Suge berusaha keras untuk mendukung Harli Ye. Dia punya alasan untuk percaya bahwa jika dia benar-benar mengganggu Tuan Suge, Sekte Zeng yang tidak akan pernah damai di masa depan. Kekuatan level langit bukanlah lelucon. Situasi telah berkembang menjadi situasi saat ini, hanya bisa menganggap dirinya tidak beruntung. Salah perhitungan yang serius. Dia pikir dia bisa menggunakan Harli Ye untuk menghina Sekte Hang Yue dengan kejam. Siapa sangka Harli Ye memberinya tangan seperti itu. Daripada menghina Sekte Hang Yue, dia dan Sekte Zeng yang menjadi bahan tertawaan terbesar di sini. Ini disebut jebakan, ingin menjebak orang lain malah dirinya yang dijebak. Dia menggali lubang besar dan mengubur dirinya hidup-hidup. Mau bertarung tidak? Dengan cara ini, Harli Ye melompat ke panggung pertandingan, dan suara tangisan bergema di seluruh penonton. Kata-kata Harli Ye menarik perhatian semua orang. Sekarang, Harli Ye siap untuk berdiri di atas panggung. Rizky Sue, hapuskan dia untukku. Segera, suara Ken Cheng datang dari kursi tinggi. Wajah orang ini suram dan menakutkan,
dan kata-katanya juga diucapkan di depan umum tanpa tabu. Rizky Sue akan memenuhi misi. Rizky Sue segera menjawab, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan pertunjukan yang begitu bagus. Tuan Sekte Zeng Yang, jika kamu berkata begitu, aku tidak akan menghormatimu. Harley Ye memutar lehernya lagi. Melebih-lebihkan kekuatan sendiri. Dengan teriakan dingin, Rizky Sue segera mulai dan turun. Seluruh orang menghilang. Yang bisa dia dengar di panggung pertandingan hanyalah suara angin. Jurus transparan lagi. Mereka yang menyaksikan perang ke segala arah berbicara satu demi satu. Harley Ye akan menghadapi kesulitan. Perlu tahu bahwa Rizky Sue tidak hanya pandai jurus transparan, dia juga adalah alam Zen yang sebenarnya. Di antara 4 suara diskusi, Harley Ye tidak bergerak selama setengah menit. Seperti patung, dia berdiri di panggung pertandingan, pakaian dan jubahnya tidak berangin, rambut hitamnya bergoyang tanpa angin, dan yang terpenting, penampilannya tanpa gelombang dan bahkan matanya tidak berkedip. Bukan ketakutan sampai bodoh kan? Di bawah, tempat Harley Ye berdiri, satu demi satu menatap panggung dengan wajah khawatir. Aku bahkan tidak bisa melihat melalui jurus transparan adik seperguruan Rizky Sue. Harley Ye, apakah kamu masih hidup? Banyak sekte Zeng yang menunjukkan senyum kejam, seolah-olah mereka telah melihat kematian tragis Harley Ye. Wash. Di atas panggung, suara angin masih tersembunyi. Sementara Harley Ye masih tidak bergerak, karena dia menunggu kesempatan. Meskipun jurus transparan Rizky Sue luar biasa, tidak ada yang disembunyikan di matanya. Dia bahkan tidak perlu melihat, dia bisa merasakan posisi Rizky Sue. Lagi pula, matanya sedikit menyipit dan mengunci tubuh Rizky Sue dengan akurat. Kemudian, di bawah perhatian publik, dia mengambil langkah tiba-tiba, lalu tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya dan berteriak ke wajah Rizky Sue yang hendak menyerangnya, tindakannya cepat dan tepat. Pop! Tepuk tangan bergema dari segala arah. Rizky Sue yang tidak terlihat dipaksa keluar oleh tamparan Harley Ye. Tidak tahu itu tidak terduga atau terlalu ceroboh. Dia ditampar dengan keras, seluruh wajahnya bengkok, dan seluruh orang terhuyung-huyung. Adegan seperti itu mengejutkan seluruh penonton. Di sini, Rizky Sue, yang bingung oleh tamparan Harley Ye, berada dalam kehilangan kesadaran sementara. Pada detik itu, sebelum rahasia terornya dimainkan, tamparan Harley Ye datang dengan tepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Rizky Sue tidak percaya di wajahnya. Jurus transparan yang dibanggakannya dengan mudah dipatahkan oleh alam Ren Yuan. Terkejut, dia menemukan bahwa salah satu tangannya telah memegang lengannya, dan dia masih dalam keadaan tidak sadar. Dia juga menemukan bahwa kakinya telah meninggalkan tanah dan seluruh tubuhnya telah diayunkan. Melihat ini, orang-orang sekte Hang Yue sama sekali tidak tega melihatnya secara langsung, karena Harley Ye akan menunjukkan keahliannya yang unik dalam melempar orang lagi. Bang! Dengan raungan yang mengejutkan dari panggung pertandingan, semua orang yang masih dalam kondisi lamban terbangun. Ketika semua orang melihatnya, hati kecilnya tersentak. Di atas panggung, Rizky Sue, yang menerima tamparan keras, diayunkan oleh Harley Ye, dan kemudian dihentakkan pada panggung pertandingan, dan panggung pertandingan yang sangat keras dipukul menjadi lubang berbentuk manusia. Puff! Darah Rizky Sue menyembur setinggi lebih dari 3 kaki, organ dalamnya bergerak, dan semua tulangnya patah. Tidak mungkin, Rizky Sue ingin mengatakan sesuatu, tapi begitu dia membuka mulutnya, darah keluar dari mulutnya. Apalagi sebelum dia sempat melihat Harley Ye, dia menemukan tubuhnya sudah terangkat dari tanah lagi. Tadi aku melihatmu sombong sekali. Aku akan mengirimmu ke surga untuk main-main. Dengan deru Harley Ye, dia memberikan penekanan yang sama pada kekuatannya,
menggabungkan pinggang dan kudanya, dan dengan keras mengayunkan Rizky Sue keluar dari panggung pertandingan. Wow! Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka, dan mata mereka menoleh ke arah Rizky Sue terbang keluar. Melihat Rizky Sue, seluruh orang itu seperti busur yang indah, terbang keluar dari panggung pertandingan di bawah perhatian publik, dan kemudian keluar dari pandangan. Bang! Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh di luar tempat. Sebuah batu besar dihempaskan oleh tubuh Rizky Sue yang jatuh. Penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Ini sudah dikalahkan. Tidak tahu kapan atau siapa yang membisikkan pertanyaan tentatif, yang memecah kesunyian adegan itu. Ini terlalu cepat. Tom Situ dan Bino Sangguan membuka mulut mereka satu demi satu. Aku masih belum bereaksi. Mengapa orang sudah terbang? Di tempat duduk, Harley Situ dan murid-muridnya menatap panggung dengan takjub, dan sebagian besar murid pewaris lainnya baru saja pulih dari keadaan takjub. Aku bilang, kakak, muridmu sudah mahir. Len Sicu memandang panggung dengan takjub. Sudah mahir. Fen Sicu membuka mulutnya dan tampak luar biasa. Tidak mungkin. Yang paling sulit menerima adalah Sekte Zeng Yang, seorang murid pewaris murid jurus transparan. Mereka gagal begitu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Bersambung.